nggak semuanya buruk sih, tapi banyak Mas. Gitu. Dulu lebih parah loh ya. Waktu aku zaman Bopi ini, itu bayangkan aja coba. Ada sebuah klub ya di Liga 1 waktu itu. Ya, itu NPWP aja nggak punya. Nah, selepas dari itu terus kemudian jadi semburat, semburat itu apa Mas? Apa ya? Jadi nggak beraturan lagi gitu. Ya salahkan yang para pengambil keputusan kenapa fungsi pengawasan ini kemudian ditiadakan. Secara detail sampai negara ini gimana, nggak mungkin. Dia buatnya umum. Nah, ketika ada sebuah negara kemudian ada satu persoalan, FIFA bilang, kalau memang tujuanmu baik, gitu, lakukan. Asal koordinasi dengan kami. Assalamualaikum, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dipersembahkan oleh Mahardika Entertainment dari markas Lanos Media Studio di Bintaro. Saya Ferkot alias Ferry Kodrat, hadir bersama program Bicara Bola. Bicara Bola kali ini akan mengupas soal robohnya pagar profesionalisme di sepak bola Indonesia dengan dibubarkannya BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Bersama saya hari ini hadir Sekjen BOPI 2014-2018 Mas Heru Nugroho. Ya Mas. Sugeng Mas Heru. Saya Mas, saya je. Tepung Solo je. Je. Mas Heru, selamat datang Mas ya. Mas Heru, Sama-sama, makasih. langsung saya mau pertanyaan yang sedikit agak menohok. Apa arti profesional di mata Mas Heru? Oke. Makasih undangannya Mas ya. Makasih banget. Sami. Ini udah lama banget aku nggak bicara bola secara terbuka gini. Nah, ini kesempatan Mas buat aku nih. Sambil mungkin menjelaskan beberapa hal yang dulu ada misteri-misteri gitu Mas. Amin. Buat pengetahuan Gen Z biar tahu sejarah ya. Profesionalisme itu di mataku ya. Umum aja, common sense gitu, bahwa kita ngomong kalau kita bicara skill gitu ya, keahlian, itu ada standarnya Mas. Dan standar kalau semakin dia profesional, standarnya harus makin tinggi dong gitu ya, skillnya gitu. Terus selain itu ada persoalan sikap, bertanggung jawab ya. Terus kemudian ya konsekuens dengan profesi tersebut gitu ya. Dan yang terakhir dan paling penting adalah etik, tatanan nilai yang berlaku di segala bidang. Tentunya skill dan standarnya beda, tanggung jawabnya secara umum sama lah ya, tapi etik, tatanan nilainya beda-beda. Seorang profesional sepak bola dengan profesional pebisnis pasti beda, gitu. Kira-kira gitulah. Berarti untuk mencapai taraf kehidupannya lebih tinggi, kita mencapai taraf keprofesional itu. Oh ya. Berarti profesional itu butuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang manusia. Ya. Kita punya alam demokrasi Mas. Udah kadung nih. Alam kita adalah alam demokrasi, bukan alam monarki lagi gitu ya. Zaman dulu. Nah, dalam ekosistem demokrasi, profesionalisme itu sebuah keniscayaan kalau menurutku di segala bidang. Tapi persoalannya Mas, melalui Perpres nomor 112 tahun 2020 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, BOPI dibubarkan sebagai Badan Olahraga Profesional Indonesia. Nah, profesional kan ada di, Mas tadi bilang profesional ada di semua sektor, ya kan? Berarti di olahraga juga ada. Ya. Nah, apalagi di sepak bola. Ya. Nah, pasca BOPI dibubarkan, bagaimana Mas melihat profesionalisme olahraga di Indonesia, khususnya di sepak bola, Mas? Khusus sepak bola yang kita bahas. Oke. Aduh, kalau aku ngelihat nih Mas ya, kan aku meskipun udah nggak menjabat lagi, bola tuh adalah salah satu tema yang tak sukain. Sama banyak seperti masyarakat di Indonesia ya. Kita nih masyarakat yang mayoritas gitu. Ketika bicara olahraga, semua artinya
banyak yang sepakat bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling diminati sama masyarakat Indonesia. Dan kita masyarakat nomor 4 paling besar di dunia setelah India, Cina, Amerika. India, Cina, Amerika itu tiga-tiganya bukan sepak bola, ya. Masyarakat yang nomor 4 terbesar di dunia adalah Indonesia, dan pecinta sepak bolanya aku lupa tuh berapa populasinya, tapi pernah dikasih tahu di atas 60% ya pecinta sepak bola di kita nih. Nah, tentunya para pecinta sepak bola ini bukan cuma disuguhi entertainment mestinya gitu ya, tapi juga sebuah kualitas kayak gitu ya. Nah, dalam konteks kualitas ini kan seperti tak bilang, profesionalisme itu ada standarnya, ada soal pertanggungjawabannya, ada tatanan nilai yang ada gitu. Enggak semuanya buruk sih, tapi banyak Mas. Gitu. Dulu lebih parah loh ya, waktu aku zaman Bopi ini, itu bayangkan aja coba, ada sebuah klub ya di Liga 1 waktu itu, ya, itu NPWP aja nggak punya. Bayangin coba ya, sebuah klub profesional Liga 1 yang liga tertinggi kan, Liga 1 tuh, gitu, yang harusnya apa istilahnya dianggap paling mumpuni dalam konteks profesionalisme gitu. Bahkan untuk standar yang paling fundamental, contohnya ya NPWP, nggak punya. Kayak gitulah ya. Jadi fungsi Bopi ya pada waktu itu kan dalam sebuah ekosistem apapun itu ya. Kalau kita lihat sepak bola ini adalah ekosistem industri. Tentunya kan ada banyak stakeholder yang di sana, bukan cuma persoalan ada pemain, ada klub, ada regulator, ada federasi gitu ya. Ada penonton, ya. Penonton ini bagian paling penting ya. Bukan penonton, pecinta lah ya gitu. Dan ada pengawasan. Nah, pengawasan itu di beberapa negara kayaknya dibebankan kepada federasinya. Di beberapa negara dilakukan oleh bagian dari birokrasi. Tapi di beberapa negara dilakukan oleh profesional yang harus lepas dari yang namanya conflict of interest. Itulah sebabnya kalau federasi jadi pengawas, nggak pantas. Karena federasi di kita ini kebetulan punya banyak konflik of interest terhadap persoalan kompetisi, gitu ya. Kalau birokrasi, kebetulan Mas ya, aku 2013 awal, 2012 akhir, sampai 2014 akhir tuh ada di birokrasi sebagai salah satu staf khusus di kementerian. Jadi pahamlah ya apa atmosfer yang berkembang di birokrasi ketika coba ikut dalam peran profesionalisme gitu. Aduh, jangan banyak berharap lah. Dalam konteks pembuatan regulasi dan sebagainya mungkin iya. Tapi dalam sebuah kegiatan yang sifatnya intens gitu dan profesional, bukan pihak yang tepat gitu. Gitu kira-kira Mas. Ya, 60 tadi Mas bilang 60% lah orang Indonesia. Ya. Cintai bola. Pecinta sepak bola. That's why bola itu seksi untuk berpolitik, dijadikan sebagai kendaraan politik. Dan sepak bola banyak memberikan kerjaan buat Bopi di semua cabang olahraga profesional. Pasti sepak bola yang paling banyak pasti Mas. Bukan paling banyak atau paling rumit. Paling complicated paling ya. Seru. Aku ngelihatnya dengan perspektif yang positif aja ya. Karena kan dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk kita yang cinta dengan sepak bola gitu, dan ya kebetulan aku juga pribadi punya passion di sana gitu. Dan memang nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia sepak bola itu kalau udah Piala Dunia gitu banyak toko tutup lah kalau lagi main gitu kan. Nah, artinya keberadaan waktu aku ada di Bopi ini tak jadikan sebuah momentum gitu untuk ikut berkiprah bagaimana
ya jangka panjang membangun ekosistem atau tata kelola sebenarnya. Ya dalam konteks ini tata kelola sepak bola yang benar untuk menghasilkan output yang keren gitu loh. Kita nih prestasi kita paling bagus malah malah dulu pernah sebelum kemerdekaan kan kalau nggak salah ya dulu ya. Terus setelah kemerdekaan nggak banyak kita punya prestasi gitu. Iya, berarti waktu Mas Heru di Bopi itu pertama kali Bopi mengorganisir urusan profesionalisme sepak bola Indonesia itu pertama kali. Dalam konteks kita sebenarnya mengawasi sih, iya. Mengawasi dan memastikan bahwa profesionalisme dijalankan betul, gitu. Jadi waktu itu misalnya ada satu kompetisi, gitu ya. Nah kita lihat nih, kan dalam kompetisi sepak bola ini kan ada statuta yang sudah ditetapkan secara bersama, dan itu dilegitimasi oleh FIFA, AFC, kemudian diratifikasi oleh PSSI, gitu ya, oleh negara dan oleh Indonesia. Nah, kan ada aturan main, dan saya melihat betul dan sesuai dengan pengalamannya, statuta itu memang cukup matang. Yang membuat berantakan itu kan oknum, ya. Nah, statuta itu harus betul-betul diterapkan, gitu ya. Contoh, ya salah satu contoh ketika misalnya ada sebuah kompetisi di tingkat tertentu gitu ya. Ya kita lihat, kita harus perhatikan betul gitu. Sarananya memenuhi syarat apa enggak gitu ya. Ya, ini salah satu akibat yang fatal tuh kanjuruan. Itu salah satu dampak yang menurutku inilah karena abai gitu. Negara nih abai. Bubarin Bopi, tapi konsekuensinya tidak dilaksanakan. Ini mau saya tanya Mas, kita fair-fairan aja ya, jangan ada yang tutupi demi sebuah perbaikan. Oke. Pembubaran Bopi yang alasannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang olahraga. Tugas pun dialihkan ke asisten deputi peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan pada deputi 4 bidang peningkatan prestasi olahraga di Kemenpora. Apakah alasan itu tepat, Mas? Dan apakah kemudian tugas itu berjalan dengan baik? Oke. Ini pertanyaan berat banget ini, Mas. Tapi ya sudah, kebetulan saya tuh pernah ada di birokrasi itu. Dijawab sambil santai aja, Pak. Oh iya. Aku berusaha ketawa tadi tuh nutupin berat tadi tuh, Mas. Kebetulan aku pernah ada di sistem birokrasi itu. Bukannya mereka tidak mampu, memang desain daripada birokrasi nggak pas gitu. Kalau ikut ke dalam satu kegiatan yang sifatnya intens, profesional dan sangat operasional di lapangan, nggak pas. Pola pikir birokrasi beda dengan pola pikir orang yang ada di lapangan, beda. Nah kalau umpamanya alasannya adalah itu, saya pengen tahu siapa sih yang ngarang alasan itu? Yang ngarang si pengarang, Mas. Yang bisiki si pembisik pasti. Ngono. Ngarang tapi jangan pikir masyarakat semuanya bodoh kan, ya enggak juga. Kira-kira gitu, Mas. Cukup terserang ya aku ya. Ya, Bopi ini kan lembaga non struktural yang bertugas mengawasi penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia. Apa saja sih, Mas, tugas utama yang dilakukan Bopi terhadap persepak bola Indonesia, dan apakah dilaksanakan oleh pelaku sepak bola di negeri ini, termasuk PSSI dan LIB ya kan? Apakah itu dilakukan? Ini jadi tambah lama tambah berat sih, Mas. Kalau gitu kita ngopi dulu. Ngopi sih ya. Ada kopi. Uang emas. Oh, ngono ya. Masya Allah. Ya wes. Jadi bicara atau nonton bola kurang enak kalau nggak pakai ngopi. Oh, gitu ya. Karena ini sifatnya disuguhi, jadi sebagai apa yang disuguhi tamu ya harus basa-basi, matur nuwun dan enak, Mas ini. Bahasanya monggo diseruput, Mas. Oke. Ini gini. Dalam rangka menjalankan profesionalisme,
Kan ada azas-azas yang sudah disepakati dan ditetapkan gitu. Jadi kalau dalam konteks peran pengawasan yang harus dijalankan oleh BOPI, ya kebetulan saya memang tidak punya konflik of interest. Di federasi saya tidak ikut campur di sana. Waktu itu ya Mas ya, dan sebaiknya memang harusnya begitu gitu. Nggak ada urusan sama klub gitu. Artinya yang saya kerjakan kegiatan dasarnya memang profesionalisme itu sendiri. Nah, kalau membahas tentang bagaimana profesionalisme itu apakah sudah dilaksanakan sekarang gitu, di semua klub yang ada. Kita ngomong klub profesionalnya aja dulu deh, jangan yang klub amatir. Di dalam klub profesionalnya, kan saya masih sering baca tuh Mas, persoalan bayar gaji pemain, masih ada masalah itu. Kalau hal semacam itu masih sering terjadi, tingkat kepercayaan pihak-pihak tertentu, misalnya sponsor, ya, misalnya pada pemain itu sendiri, pada umumnya, gitu, kan bermasalah. Lebih luas lagi, ekosistem jadi bermasalah, gitu. Lebih luas lagi, ya industri jadi bermasalah. Berarti BOPI sangat vital perannya, Mas. Bukan BOPI-nya Mas sebetulnya, tapi fungsi pengawasan. Iya, berarti vital ya. Oh iya dong. Vital. Nah, di bisnis aja sampai kalau nggak ada KPPU, wah, langsung dianggap ini bisnis nggak benar. Iya. Ini yang mau saya tanya. Mas pernah nggak ditawari disuap atau untuk melicinkan sebuah rekomendasi? Gini, ya. Ini pengalaman pribadi nih, Mas Ferry. Di era ketika awal-awal teman-teman saya seperti kayak Lano, Rijal, waktu banyak yang tahu itu, Akmal segala. Ada satu staf kami, gitu. Hanya karena ada ucapan terima kasih dari salah satu klub karena diberikan rekomendasi. Ngasih uang ongkos ngetik lah bahasanya, 1,5 juta. Itu staff waktu itu, staff. Jadi staff yang memang kami rekrut dari staff di Kemenpora. Wah, itu terus dieksplor. Ya digembar-gemborin gini-gini dalam hati gitu. Piah, gitu. Si yang minta itu, aku minta yang gak segitu kali gitu. Tapi upaya-upaya semacam itu saya nggak mau bilang ada atau tidak ada Mas ya. Ya yang pasti saya nggak mau terima. Yang pasti di depan saya jelaskan bahwa ini loh aturannya begini. Ketika BOPI BOPI melaksanakan wasdal atau istilahnya dulu pengawasan ke lapangan, ya itu memang ada satu biaya yang memang dibebankan pada penyelenggara kompetisi. Ya, dalam rangka bukan ngasih duit ke BOPI, gitu, dalam rangka supaya nih prosesnya jadi benar. Dan terus terang di era itu Mas ya, perjalanan kompetisi sehat loh di era itu, gitu. Sekarang aja saya nanya nih ke teman-teman, kayaknya udah nggak ada lagi klub yang nggak punya NPWP, kayaknya yang dasar-dasar itu udah nggak ada. Aku bersyukur. Tapi ya tadi hal-hal yang tidak mendasar, yang bahkan sampai kejadian kanjuruhan, ya ini salah ya. Salah yang ngapus itu kali, yang membubarkan BOPI. Ini mendadak saya bikin pertanyaan nih. Ya. Apa semua klub sesuai dengan standar profesional BOPI? Waktu itu? Iya, kalau tidak, kenapa kompetisi harus terus berjalan? Kan awalnya mungkin BOPI tahun 2014 ya kan, kan mungkin masih sosialisasi, masih sosialisasi ke klub bahwa
klub profesional itu harus seperti ini persyaratannya, kan sembari berjalan, learning by doing kan, artinya ketika klub sudah mumpuni mengetahui bahwa peran Bopi itu seperti ini, bahwa klub profesional seperti ini, apakah ada klub yang masih melanggar? Gini Mas, pada prinsipnya kita bukan ingin menghambat jalannya kompetisi, itu prinsip. Yang ingin kita upayakan adalah bagaimana klub-klub yang mengikuti kompetisi, ya, yang bermain di dalam kompetisi tersebut mengikuti azas-azas profesional. Bisa jadi gitu ya, ketika kompetisi kurang seminggu, kontraknya belum beres, saya minta beresin dulu. Ya, kan dia pasti rugi juga kalau nggak ikut kompetisi, gitu. Kalau nggak ikut main kan dia rugi juga, gitu. Ya sebel sih sama Bopi, tapi paling tidak gitu bagi saya akhirnya berhasil mengamankan rasa nyaman pemain sepak bola ketika kontrak itu harus diadakan. Nah, selepas dari itu terus kemudian jadi semburat nih kok Mas. Jadi nggak beraturan lagi gitu. Ya salahkan yang para pengambil keputusan, kenapa fungsi pengawasan ini kemudian ditiadakan. Gitu. Bukan Bopi, saya saya bukan ngomongin Bopi di sini. Tapi fungsi kami waktu itu gitu. Ngaten loh Mas. Waktu masih ada Bopi, Pak. Adakah rekomendasi yang cukup ketat sebagai sebuah persyaratan klub-klub sepak bola yang akan berkompetisi? Misalnya nih, sebuah klub harus memenuhi syarat legalitas hingga menunjukkan bukti telah memenuhi hak pemain dan seluruh staf, ya kan? Tanpa Bopi ternyata banyak juga klub-klub yang tak recommended tapi bisa tampil di kompetisi. Ya akhirnya banyak kasus kan. Ya tadi Mas bilang bahwa ada pemain nggak digaji. Bagaimana Mas fenomena yang selalu terjadi di sepak bola Indonesia sampai detik ini masih ada hal seperti itu? Tak jamin waktu zamanku nggak kejadian Mas. Tak jamin, gitu ya. Tak jamin waktu zamanku nggak kejadian. Lah terus kenapa dibubarin? Ya, pertanyaan itu harus ke Pak Jokowi ya. Bukan aku yang jawab kayaknya. Bukan aku yang punya kapasitas buat ngejawab. Ya harusnya ke Pak Jokowi atau ke Pak Menteri yang menjabat saat itu si Zainuddin Amali ya. Ya, atau yang sekarang misalnya udah jelas di dalam, aku baca nih kan Undang-Undang 2005 nomor 3 2005 SKN kan dirubah yang terus menghilangkan beberapa fungsi seperti salah satunya pengawasan Bopi tadi di Undang-Undang nomor sekian tahun 2022 kalau nggak salah itu dihapus. Dan itu dikembalikan ke fungsi tersebut dikembalikan ke ya tadi sampean tulis itu yang di Deputi Prestasi Olahraga gitu. Yang bikin undang-undangnya menurutku nyanda enggak sih gitu. Yang ada sekarang bahwa oknum-oknum di klub gitu ya. Iya. Dia tepuk tangan dengan dibubarkannya Bopi. Iya. Artinya tidak lagi ada pengawasan yang ketat. Ya kan? Dan kalau ada tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Ya. Jadi Mas bilang bahwa di era saya tidak ada itu. Tapi ketika Bopi dibubarkan justru semakin banyak ya kan? Ya. Sampai terakhir kan kita jadi kasus ya adalah klub yang akhirnya tidak bisa bayar gaji sampai 4 bulan 6 bulan terus harus degradasi segala macam. Ini kan ngenes bagi saya, ngenes banget gitu ya. Tapi apa yang sudah dibangun baik dan sebenarnya kalau masih bertahan kan akan lebih baik sebenarnya. Tapi harusnya, tapi kenapa mesti di-cut dan dianggap hanya menghabiskan anggaran negara. Memang anggaran negara berapa tuh Bopi? Waduh, gak worth it Mas. Oh ya? Nggak worth it. Jangan aku yang bilang nih. Teman-teman yang lain tanyain. Dah. Bila perlu tanyain Kemenpora. Nggak worth it. Nggak worth it. Tapi orang-orang Bopi sangat menjaga dirinya dari rayuan-rayuan para oknum-oknum klub atau pengurus federasi kan yang ingin menyuap. Aku bukan mau nyari uang di situ di Pak Bola. Enggak. Aku punya lahan sendiri buat cari rezeki. Ya di situ aku pengen bikin sesuatu yang punya manfaat buat masyarakat kita lah. Ya bahasa nih, ya
ibu kumbian tahu ngajarin ini Mas. Lek kowe pengen disebut wong sugih bukan cuman ngomong berapa yang kamu punya. Tapi berapa yang bisa kamu berikan buat masyarakat. Ya. Ngono loh Mas. Berarti saat itu Bopi sudah memasang perangkap tikus di gedung. Ketika tikus-tikus mau masuk sudah kejepret dulu ya. Lu aku tuh terus terang ya. Sempat denger isu bahwa aku pernah ini. Aku cuma bilang suruh ketemu sama saya. Ya. Ayo kita depan gitu. Moga Mas. Ya. Aku FIFA nih Mas nih. Apa yang ngelak aku masih Aku Mas. FIFA. Seger nih. Oke. Jadi Mangga. apakah Mas terkesan bahwa induk olahraga nasional, khususnya olahraga profesional saat ini jalan sendiri-sendiri atau Di bebas sepak bola, Mas. Di sepak bola. atau bebas melakukan hal apapun karena tak ada pengawasan lagi? Gini. Saya cukup mendengar bahwa Pak Erick Thohir selaku pemimpin federasi katanya cukup jungkir balik lah melakukan ini. Dan saya menangkap kesan tapi lewat media loh ini Mas ya. Pak Erick nih one man show nih. Ibaratnya gini Pak. Pak Erick Thohirnya jungkir balik tapi yang lainnya ada guyu-guyu loh. Jungkir balik semuanya demi perbaikan. Saya melihatnya sih begitu. Iya. Tentang di panggung belakang terjadi apa saya nggak ngerti. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Apakah ini memang apa istilahnya desain atau keinginannya Pak Erick sendiri? Dan menurutku harusnya enggak gitulah. Sekali berbeliau harusnya enggak gitu. Kalau sampai itu terjadi, ya berarti ya Pak Erick cemen gitu. Karena enggak bisa dalam mengelola satu, jangan kok mengelola. Timnas ini dalam skop kecil itu tim Mas, teamwork. Apalagi mengelola federasi, ini harus teamwork. Cuman kan persoalannya memang ada trust issue dalam konteks ini. Ya, kalau sampai sekelas Pak Erick tidak mampu mengatasi trust issue, ya itu masalah dia. Gitu. Bahwa dia sejak dipilih merasa bahwa dia berada di kubangan lumpur. Nah, ya nggak boleh gitu harusnya. Mas, jadi apa keputusan besar yang pernah diambil Bopi terhadap persepak bola Indonesia sehingga banyak yang menuding bahwa Bopi menghalangi semua kegiatan keolahragaan khususnya di sepak bola, Mas? Iki Mas, aku cerita lagi. Kebetulan kan aku pernah ngalami di dalam dunia sepak bola Indonesia tuh banyak peristiwa besar. Aku ngalamin 2 peristiwa besar ya. Di tahun sekitar 2013-14 itu ujung dari dualisme kompetisi. Ada PSSI sama kompetisinya PSI ya. Ya waktu itu ya. Pimpinannya Pak Johar dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Dan pimpinannya Pak Lanyala. Sebetulnya aku tuh karena memang era itu aku agak dekat dengan rezim di era sebelum yang lalu Pak SBY. Aku melihat Pak SBY punya niat baik sebetulnya. Cuman kayaknya salah hitung gitu. Salah kalkulasi lapangan gitu. Sehingga kekacauan waktu itu kan luar biasa Mas. Ya. Ada dua kompetisi yang apa istilahnya saling adu kuat sampai akhirnya ada timnas yang dianggap tidak lengkap karena sebagian tidak boleh main gitu ya. Ini situasi berat banget waktu itu. Bebanku tuh berat banget, lebih berat dari setelahnya. Nah, aku bagi tugas sama mitraku ada namanya Eko Indrajit, dia suruh tak minta ke FIFA untuk ngobrol gitu, gimana caranya ngatasin ini. Ini mungkin banyak masyarakat yang nggak ngerti. Kan isu yang sering digembar-gemborkan kawan-kawan di industri sepak bola, terutama di wilayah sepak bola, jangan intervensi gitu. Enggak. Waktu kami datang ke FIFA bilang begini. FIFA tuh bikin statuta
nggak mungkin statuta itu ditulis secara detail sampai negara ini gimana, nggak mungkin. Dia buatnya umum. Nah, ketika ada sebuah negara kemudian ada satu persoalan, FIFA bilang, kalau memang tujuanmu baik, gitu, lakukan, asal koordinasi dengan kami, gitu. Dan kemudian terjadilah proses penyatuan, gitu ya. Sayangnya di urusan kesananya kami nggak bisa ikut campur, ya. Terjadilah ada yang puas tidak puas, ya gimana lagi gitu kan, itu urusan. Tapi sebagai negara waktu itu dilewat Kemenpora menjaga supaya secara regulatif ini kemudian jalan ke rel yang benar gitu dan tidak sampai disanksi. Peristiwa kedua yang tadi tak bilang adalah tahun 2015. Jadi nggak mungkin sebetulnya aku secara pribadi kepengen membekukan PSSI waktu itu. Nggak mungkin. Wong dulu aku usaha bener-bener gimana caranya menyatukan PSSI, dualisme kok. Masa terus pengen membekukan. Nah, peristiwa yang kedua ini sebetulnya kan buntut dari peristiwa yang sebelumnya. Ya, kekacauan yang terjadi sampai ada dualisme license yang aku nggak perlu nyebut lah ya, teman-teman pasti udah paham betul gitu ya. Nah, itu kan buntutnya. Nah, cuman waktu itu memang situasinya udah pergantian rezim. Nah, rezim yang penggantinya ini mungkin melihat ini peluang. Gitu. Peluang buat apa ya? Kan ini kan populer banget kan, ya. Sepak bola tuh sangat sangat populer. Jadi begitu lihat ada peluang, ya. Terus habis itu bahkan sampai berani ngambil sikap pembekuan, gitu, pembukaan PSSI yang kemudian akhirnya juga ban dari FIFA, gitu ya. Pada waktu itu bahkan gini ya, saya sendiri tidak mempersiapkan diri untuk dibekukan. Tapi kondisi secara politis itu tadi yang kemudian menggiring, ya. Ngerti nggak Mas? Ini mungkin banyak pemirsa sepak bola di Indonesia dan mungkin bahkan orang-orang yang terlibat di sepak bola itu nggak ngerti. Tanda tangan pembekuan PSSI waktu itu emang tanda tangan basah. Waktu itu tuh yang namanya Imam Nahrawi yang dianggap menandatangani itu lagi di Surabaya. Jadi scan. Begitulah. Ini peristiwa yang belum pernah diungkap ke publik. Gitu. Ya. Dan saya sangat menyayangkan setelah itu kemudian kejadian terus diterbitkanlah satu kebijakan tentang perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia. Ingat ya? Iya. Omong kosong kan akhirnya. Ya cuman begitu doang. Dapat populernya selesai. Gitu. Ini yang bahasanya gedek aku. Ya, tadi kan masalah pembekuan kan masalah ada dualisme di daerah lah. Kita kan sebutin lah ya. Iya. Tahu lah. Nah, Mas Heru ini kan ada fenomena baru nih. Sekarang ini banyak klub-klub yang baru nih hasil akuisisi. Kemudian bisa langsung berkompetisi. Mas Heru melihatnya seperti apa itu? Aduh, gitu. Sebetulnya kan ada statuta, ada apa ya nyebutnya satu aturan main, ya regulasi yang sudah dibuat sama FIFA. Karena tidak adanya fungsi yang pengawasan yang benar, yang benar dan proper gitu bahasanya lah. Ya bisa kejadian kayak begini. Inilah yang membuat jadi iklim jadi nggak sehat gitu. Akhirnya apa? Saya akhirnya bisa memahami apa yang dilakukan oleh ketua yang sekarang gitu. Menempuh jalan namanya naturalisasi. Saya bisa paham. Apakah naturalisasi ini benar? Enggak juga. Jangka panjang enggak benar ini. Gitu. Kalau kita bicara jangka panjang. Tapi mungkin karena memang enggak ada ini jalan instan yang harus ditempuh. Karena situasi lagi rada-rada enggak sehat gitu. Kan dengan sebuah tata kelola yang tidak sehat kan tidak menghasilkan sesuatu yang sehat. Iya. Pasti dong gitu. Akhirnya ditempuh jalan instan.
Apa mau kita begini apa kita mau begini terus? Nah, itu. Oke. The last question. Oke. Haruskah BOPI atau badan seperti BOPI dilahirkan kembali, Mas, sebagai pagar profesional sport olahraga Indonesia, dan apa alasannya? Ini pertanyaan aku paling senang nih, Mas. Beda section menang. Udahlah ya. Aku bukan ngomong soal BOPI. Aku ngomong soal fungsi pengawasan profesionalisme dia ada di industri sepak bola Indonesia. Ya. Di semua lini, semua sektor industri manapun harus ada pengawasnya. Kalau pengen sehat. Nah, pertanyaannya sampean tak jawab juga. Kita pengen sehat nggak sih? Dia pengen loh. Nah, Oke. fungsi itu harus ada. Oke, wah. Ngopi luar biasa ya. Apa tadi? Oke, jadi sahabat bicara bola, pagar yang sudah roboh itu berupa pengawasan terhadap dunia profesional olahraga di Indonesia, apakah harus kita bangun kembali? Semuanya kita kembalikan kepada stakeholder yang punya otoritas. Oke, terima kasih kepada sponsor kami, sponsor setia KAF, Akuviva, dan Kopi Uang Emas. Semoga pembicaraan saya dengan Mas Heru bisa memberikan edukasi, bisa memberikan manfaat, bisa membuat para pencinta olahraga saat ini tidak melupakan ada sejarah besar di belakang yang harus kalian tahu. Monggo, matur nuwun Mas Heru. Matur nuwun sangat Mas. Kita belajar dari sejarah ya Mas ya. Alhamdulillah ya Allah.